Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bil iman wal islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala syadina Muhammad wa ala ali syadina Muhammad amma ba'du. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan Marsha di sini. Di sini aku bakalan bercerita sedikit tentang Isra Mi'raj. Nah, mungkin teman-teman sekalian pasti udah tahu isi dari cerita Isra Mi'raj ini. Namun, tak hanya cerita Isra Mi'raj saja yang dapat saya sampaikan, tapi di sini, di video ini, saya juga akan menyampaikan beberapa hikmah mengenai Isra Mi'raj. Nah, penasaran kan? Yuk, langsung aja. Nah, sebelumnya teman-teman tahu gak sih kalau Isra Mi'raj ini adalah salah satu mukjizat besar yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Karena kejadian Isra Mi'raj ini tidak pernah terjadi pada Nabi dan Rasul sebelumnya. Beberapa orang mempercayai bahwa Isra Mi'raj ini terjadi pada tanggal 27 Rajab. Namun pada kenyataannya ternyata tidak ada orang yang tahu pasti kapan Isra Mi'raj ini terjadi. Namun yang pastinya Isra Mi'raj ini terjadi di akhir hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Teman-teman, jadi apa sih Isra Mi'raj itu? Isra memiliki arti perjalanan malam. Perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Bagaimana dengan Mi'raj? Adalah peristiwa naiknya Nabi Muhammad dari bumi Palestina ke Sidratul Muntaha melewati 7 lapis langit. Menurut Syekh Muhammad Khodari dalam Nur al-Yakin fi Syirati Sayyidil Mursalin menjelaskan bahwa Isra Mi'raj ini terjadi pada awalnya karena hiburan Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad SAW karena telah ditinggalkan oleh orang yang dicintainya, yaitu Khadijah sang istri dan Abu Thalib sang pamannya. Dalam sebuah malam selepas sholat Isya, Nabi Muhammad SAW sedang beristirahat sejenak di Masjidil Haram. Tiba-tiba dia didatangi oleh malaikat Jibril. Setelah itu dadanya dibelah dan dibersihkan. Dibelah dadanya dan dibersihkan hatinya. Nabi Muhammad SAW didatangkan oleh buraq yang akan menjadi kendaraannya sewaktu Isra. Buraq satu kata dengan barq yang artinya kilat. Setibanya di Masjidil Aqsa, beliau langsung mendirikan 2 sholat untuk mengimani para ruh Nabi. Setelah keluar dari Masjidil Aqsa, malaikat membawakan 2 wadah minuman. Yang pertama berisi susu dan yang kedua berisi khamr. Tentunya Nabi Muhammad SAW memilih wadah kedua yang berisi susu. Hingga beliau pun melewati pintu-pintu langit yang dihuni oleh ruh para nabi. Di langit ke-7, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim yang sedang menyandarkan punggungnya di Baitul Ma'mur, di mana tempat itu setiap harinya dimasuki oleh 70.000 malaikat dan mereka tidak kembali lagi sesudahnya. Kemudian buraq tersebut mengikuti Nabi Muhammad SAW ke Sidratul Muntaha, di mana daun-daunnya selebar telinga gajah dan buah-buahannya seperti tempayan besar. Tatkala perintah Allah Subhanahu wa taala memenuhi Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha berubah dan tidak ada seorang pun dari makhluk Allah yang dapat menjelaskan keindahan dari Sidratul Muntaha. Maka Allah memberikan wahyu dan mewajibkan kepada Rasulullah SAW salat 50 waktu dalam sehari semalam. Setelah itu Nabi Muhammad SAW melakukan negosiasi dengan Allah Subhanahu wa taala karena sesungguhnya umatnya tidak akan mampu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada akhirnya salat yang diwajibkan
hingga saat ini adalah 17 rakaat dengan 5 waktu. Terbayangkan bagaimana kita sholat 50 rakaat dalam satu hari satu malam. Dalam sholat 5 waktu dengan 17 rakaat saja, kita sudah banyak mengeluh dan sebagainya. Apalagi 50 rakaat. Dalam waktu yang singkat, peristiwa Isra Mi'raj yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW telah tersebar luas di masyarakat Mekah. Mendengar kabar itu, kaum kafir Quraisy semakin membenci, mengejek, dan mencemooh Nabi Muhammad SAW. Abu Jahal menantang kepada Nabi Muhammad untuk menceritakan kejadian tersebut di depan masyarakat Mekah. Setelah masyarakat Mekah berkumpul, langsung saja Nabi Muhammad menceritakan kejadian Isra Mi'raj tersebut. Menceritakannya secara rinci dan detail tanpa ada yang terlewati sedikit pun. Cerita dari Nabi Muhammad SAW, banyak sekali orang-orang yang murtad karena mereka tidak mempercayai kata-kata Nabi Muhammad, karena mereka anggap bahwa kejadian itu sangat tidak masuk akal. Namun, bagi orang-orang yang memiliki iman yang kuat, tidak tergoyahkan sama sekali dengan ejekan-ejekan tersebut. Karena mereka telah mempercayai Nabi Muhammad SAW. Peristiwa Isra Mi'raj ini telah menjadi bukti dari keagungan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab perjalanan Nabi Muhammad SAW seolah tak masuk akal apabila dituntaskan dalam waktu semalam. Akan tetapi, mempercayai kuasa Allah memerlukan kacamata keimanan. Selain itu, kejadian maha dahsyat tersebut menunjukkan bahwa mukjizat itu nyata dan hanya milik Allah semata. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kesalahan dalam penyusunan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang dapat saya sampaikan dapat menjadi wawasan yang baru bagi teman-teman sekalian. Dan semoga apa yang dapat saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi kalian dan saya sendiri. Sekian apa yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.